Mengapa ada sesuatu dan bukan ketiadaan? Dunia tidak berubah karena pertanyaan-pertanyaan baru muncul. Dunia berubah ketika pertanyaan-pertanyaan tua dilupakan. Selamat datang di The Filter Kretek. Kita akan membahas buku agar pintar, berwawasan, cerdas, dan berilmu. Tapi sebelum itu, subscribe, like, and comment. Mari kita menyelami dunia. Mengapa ada sesuatu dan bukan ketiadaan? Bukan sekadar pertanyaan, ini adalah petir sunyi yang membelah langit kesadaran. Ia datang bukan dari akal, melainkan dari kedalaman eksistensi yang kita huni, tapi tak pernah sepenuhnya pahami. Pertanyaan ini tidak menanyakan tentang sebab musabab. Ia tidak puas dengan penjelasan kausalitas, fisika, atau kosmologi. Ia menyentuh sesuatu yang lebih mendasar, yaitu bahwa segala penjelasan hanya mungkin karena terlebih dahulu ada sesuatu. Bahwa bahkan untuk meragukan, untuk bertanya, untuk berpikir, kita telah lebih dulu dilemparkan ke dalam adanya dunia. Martin Heidegger tidak mengajukan pertanyaan ini untuk dijawab. Ia bukan puzzle intelektual yang membutuhkan solusi. Ia adalah pemanggilan. Semacam panggilan tua dari being itu sendiri, yang selama berabad-abad terbungkam oleh gema jawaban-jawaban yang terlalu cepat, terlalu dangkal, terlalu teknis. Seluruh sejarah filsafat barat, kata Heidegger, telah melupakan pertanyaan ini. Bukan karena ia tak pernah ditanyakan, tapi karena ia dikaburkan oleh cara pikir yang hanya melihat entitas, objek, benda, sistem. Para filsuf dari Plato hingga Nietzsche, dan bahkan para saintis modern, terlalu cepat menyibukkan diri dengan apa itu sesuatu, dan lupa bertanya mengapa ada sesuatu itu sendiri. Kita hidup dalam dunia benda. Kita mengukur, membagi, mengkalkulasi. Tapi dalam semua penguasaan itu, ada sesuatu yang lolos. Sesuatu yang justru memungkinkan semua penguasaan itu terjadi, yakni adanya being itu sendiri. Das Sein. Heidegger menyebut ini sebagai Seinsvergessenheit. Pelupaan terhadap being. Bukan pelupaan dalam arti kita lupa menyebutnya, tapi pelupaan dalam arti kita tidak lagi merasakannya sebagai misteri. Being menjadi terlalu biasa, terlalu diketahui. Padahal justru karena being, segala sesuatu hadir, segala sesuatu menyatakan diri, muncul ke dalam terang pemahaman. Tapi kini kita buta oleh terang itu sendiri. Mata kita silau oleh apa yang syuri tampak, sehingga kita tidak lagi mampu menatap kenyataan bahwa segala sesuatu bisa tampak. Dan disitulah metafisika lahir. Bukan sebagai cabang ilmu, tapi sebagai kerinduan akan yang paling dalam dan paling mula. Lalu, siapakah manusia dalam semua ini? Bagi Heidegger, manusia bukan hanya makhluk hidup cerdas. Ia adalah Das Sein, ada di sana. Satu-satunya makhluk yang punya hubungan eksistensial dengan being. Manusia adalah makhluk yang bisa bertanya tentang keberadaan. Makhluk yang bisa gelisah karena dunia tidak sekadar ada, tapi ada untuk sesuatu, ada untuk dipahami, ada untuk disingkapkan. Pertanyaan, mengapa ada sesuatu dan bukan ketiadaan, adalah cermin terdalam dari kondisi Das Sein itu sendiri. Bukan karena manusia memiliki otak yang besar, tapi karena ia selalu sudah terlempar ke dalam dunia, dan hanya dalam dunia itulah ia bisa bertanya. Namun ada bahaya di sini. Bahaya bahwa pertanyaan ini akan diperlakukan seperti pertanyaan lain. Dijawab, diklasifikasikan, diselesaikan. Tapi pertanyaan tentang being tidak dapat diselesaikan. Ia hanya bisa ditinggali. Ia bukan teka-teki, melainkan jalan. Ia bukan objek, melainkan ruang terbuka. Lichtung, tempat segala sesuatu bisa menyatakan diri. Heidegger membuka kuliahnya bukan dengan definisi atau metode, tapi dengan ledakan dari pertanyaan yang telah lama dibisukan oleh kebiasaan dan fungsionalitas. Why is there being at all and not rather nothing? Dengan itu, kita tidak memulai dari awal. Kita memulai dari terdalam. Dari jurang tempat filsafat itu sendiri dilahirkan, bukan dari rasa tahu, tapi dari rasa kagum, gentar, dan sing terhadap kenyataan seweseda sesuatu. Dan dari pertanyaan ini kita akan melangkah, bukan untuk mendapatkan jawaban, melainkan untuk dibuka oleh pertanyaan itu sendiri.
Dunia tidak berubah karena pertanyaan-pertanyaan baru muncul. Dunia berubah ketika pertanyaan-pertanyaan tua dilupakan. Dan inilah kisah kita, kisah pelupaan. Terhadap yang paling mula, pelupaan terhadap being, bukan dalam arti kehilangan data, tetapi pelupaan dalam arti kehilangan keterbukaan eksistensial terhadap misteri keberadaan itu sendiri. Martin Heidegger menelusuri sejarah filsafat Barat sebagai ziarah panjang yang dimulai dengan cahaya dan berakhir dalam kebutaan oleh terang itu sendiri. Di awalnya, ada Yunani. Bukan Yunani modern, bukan Yunani sebagai museum peradaban, tetapi Yunani sebagai saat ketika manusia untuk pertama kalinya terperangah terhadap kenyataan bahwa segala sesuatu ada. Dalam kata-kata Yunani kuno, seperti fisis, logos, dan aletheia, terdapat suara-suara tua yang tidak lagi sekadar menunjuk konsep, tetapi mengalir dari relung eksistensi, mewakili sebuah cara berada di dunia, cara di mana being belum terpisah dari penampakan, dari dunia, dari kebenaran. Fisis tidak sekadar berarti alam atau natur, melainkan munculnya sesuatu dari dirinya sendiri. Seperti bunga yang mekar tanpa perintah, seperti fajar yang menyingsing bukan karena sebab, tetapi karena memang demikianlah ia adanya. Being sebagai fisis adalah kehadiran yang muncul dari ketiadaan bukan sebagai lawan, melainkan sebagai latar belakang sunyi, di mana segala yang ada terbit ke dalam terang. Kebenaran, dalam Yunani awal, bukanlah kesesuaian antara pernyataan dan fakta, bukan pula proposisi logis, tapi aletheia, penyingkapan, pembukaan. Kebenaran sebagai keadaan di mana sesuatu tampil dari tirai ketertutupan. Ia bukan hanya soal benar atau salah, tapi soal hadir atau tersembunyi. Logos bukan sekadar akal atau rasio. Ia adalah gema dari being, ucapan yang berasal dari keterbukaan dunia, struktur batin dari kehadiran itu sendiri yang memanggil kita untuk berpikir, bukan dengan menjelaskan, tapi dengan mendengarkan. Namun lambat laun, sesuatu mulai berubah. Transformasi ini tidak dramatis, tidak langsung tampak sebagai kesalahan. Justru karena itu, ia berbahaya, sebab pelupaan itu dibungkus oleh keberhasilan. Ketika Plato mengalihkan perhatian dari fisis yang mengalir, menuju idea yang tetap dan abadi, ada sesuatu yang dibekukan, yang hidup dijadikan bentuk, yang hadir dijadikan model. Plato ingin menyelamatkan pengetahuan dari perubahan, dari ilusi. Tapi dalam proses itu, being dikurung dalam bentuk-bentuk yang tetap, tak berubah, tak terjamah dunia. Kebenaran menjadi pencocokan antara ide dan realitas, dan bukan lagi partisipasi dalam terbukanya dunia. Lalu datang Aristoteles. Ia memperhalus dan menyistematisasi. Being menjadi kategori, substansi, sebab, dan aktualitas. Segala sesuatu diberi tempat dalam sistem kosmologis yang hebat. Tetapi harga yang dibayar adalah reduksi. Being tidak lagi misteri, tapi terminologi. Dan zaman bergulir abad pertengahan mengikat being dalam bingkai teologis. Being menjadi ciptaan. Pertanyaan tentang keberadaan menjadi pertanyaan tentang kehendak Tuhan. Dan metafisika menjadi pelayan. Iman bukan lagi jalan hening menuju asal, tetapi penopang dogma. Lalu modernitas tiba dengan janji pencerahan. Dengan Descartes, dunia menjadi res extensa, dan manusia menjadi res cogitans. Subjek dan objek, pikiran dan benda, terpisah dan saling menguasai. Being dipangkas menjadi representasi. Kita tidak lagi hidup dalam keterbukaan dunia, tetapi di dalam kerangka mental yang menempatkan segala sesuatu sebagai objek untuk dikuasai. Dan inilah hasilnya. Ilmu pengetahuan berkembang luar biasa. Teknologi menjelajah langit dan dasar laut. Kita menguasai dunia, tapi kehilangan rasa bahwa dunia berarti. Kita tahu bagaimana segala sesuatu bekerja, tapi kita tidak tahu lagi mengapa ada sesuatu sama sekali. Heidegger melihat inilah buah akhir dari pelupaan panjang itu. Dunia modern bukan dunia yang tidak tahu, melainkan dunia yang lupa bertanya. Dunia yang tidak lagi menunggu dunia untuk menyatakan diri, melainkan tergesa-gesa memetakannya, menyimpannya dalam data, dan menjadikannya sumber daya. Being kini bukan sesuatu yang kita huni, tapi sesuatu yang kita eksploitasi, atau lebih buruk,
kita abaikan. Jadi, ketika Heidegger mengajak kita kembali menelusuri Yunani, ia tidak sedang menjadi arkeolog. Ia bukan romantikus yang memuja masa lalu. Ia mencari jejak-jejak awal ketika being masih bisa terdengar dalam bahasa, masih bisa terasa dalam keheningan malam, masih bisa menggetarkan sebelum dijelaskan. Dalam sejarah filsafat, kita melihat jejak pelupaan. Tapi dalam sejarah yang sama, juga terdapat kemungkinan untuk mengingat kembali. Dan inilah tugas metafisika sejati, bukan menyusun sistem, tetapi membuka ruang agar being bisa kembali berbicara. Don't forget to comment, like, and subscribe.